Pertama, dia itu menciduk air pakai tangannya dan taruh air itu ke mulutnya, gitu seperti itu. Kemudian yang kedua seperti ini, nih, seperti turun ke air menjilat, ya. Jadi dia nggak menggayung pakai tangannya. Nah, jumlah orang yang disebutkan di sini, saya sebutkan lagi, nih ya, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Nah, kata Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian itu ke dalam tanganmu. Pertanyaan saya kepada Bang Tajirun pernah tidak berpikir bahwa cerita itu disadur oleh Al-Quran secara keliru? Enggak. Baik, saya Buktinya tampilkan. menyadur apa? Sebentar dulu. Iya, Al-Ayubi, makanya. kamu sabar dulu dong, Al-Ayubi. Sabar dulu ya, saya tampilkan dulu. Sini. Bentar ya. Kalau ada dua cerita yang mirip-mirip bukan artinya salah satu mencontek itu, bukan bukti itu. Bentar, saya tampilkan dulu ayatnya ya, karena nomor ayatnya saya kurang tahu. Saya kurang tahu ayatnya. Saya tampilkan dulu ayatnya ke layar. Sabar pemirsa, sabar dulu. Itu direkam di dalam Al-Baqarah ayat yang mungkin Bang Tajirun yang sudah biasa. Coba ya, saya ke Al-Baqarah 249 ya. Al-Baqarah 24. Aduh, 4 saya ini macet, belum sempat saya bagusin ya. 249. Oke, saya coba tampilkan di layar. Al-Baqarah 249. Oke. Ya, tolong Bang Tajirun bacakan. Halo, Bang Tajirun? Halo, Bang Tajirun? Waduh. Halo, Bang sorry. Tajirun kemana nih? Sorry, gue mute, gue lupa nyalahin. Oh, Al-Baqarah silakan. 249. Ya, silakan bacakan. Maka tak kala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kalian meminum airnya, bukanlah ia pengikutku, dan barang siapa yang meminumnya kecuali mencedok secedok tangan, maka ialah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tak kala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Stop. Sebentar dulu Bang Tajirun. Bang Tajirun bingung nggak baca ayat ini? Enggak. Oke, justru coba gini sebentar. Premis dulu. Ya. Gue justru lebih memahami membaca ayat ini ketimbang baca Bible yang tadi loh. Ya, sebentar. Terus bukti menconteknya di mana, menconteknya di mana? Sebentar. Sebelum saya melangkah lebih jauh, Bang Tajirun melihat satu kemiripan? Oke, mirip. Ya, bagus. Kalau sudah melihat satu kemiripan artinya gampang saya masuk. Pertama ya. Gini, mirip bahwa Talut itu menyuruh orang-orang yang menyeberang, yang berperang bersama mereka untuk memperbolehkan minum air di sungai. Di mana nih? Sungai ya, minum air yang ada sungai. Dan dia menyuruh untuk menciduk air. Jadi kalau dalam Al-Quran ini gini, yang paling gampang dipahamin, bahwa Talut menyuruh para pengikutnya, minumlah air secukupnya. Kalau yang nggak nurut sama dia, itu minum air sepuas-puasnya.
Oke, baik. Nah, sebentar. Itu gini, sebentar kita Ya, bacakan ayat sebentar. turunnya. Gue jelasin dulu. Orang-orang yang minum secukupnya itu diberikan kekuatan dan keberanian untuk tetap berperang, dan orang-orang yang minum sepuas-puasnya karena tidak menurut perintah Talut, maka diberikan apa namanya, kelelahan atau bukan kelelahan, istilahnya tuh rasa santai dan tidak ingin berperang karena ya merasa udah kayak lega gitu. Ya, lanjut. Itu tambahan doang sih. Terus buktinya di Terus mana, Dis? Ya, sebentar Alibi, kamu sabar dulu Alibi, biar enak kita ngobrolnya. Saya akan bacakan ya, biar kita enak ya. Jadi gini nih, maka sebelum kita bahas ayat ini detailnya, saya mau tanya dulu, Talut itu siapa? Talut itu salah satu orang dari orang Yahudi yang setelah Raja Sulaiman kalau nggak salah itu disuruh berperang terhadap Raja Jalut. Oke, Jalut itu yang tinggi raksasa itu. Goliat itu kalau dalam Kristen. Kalau kita bukan tinggi raksasa, memang badannya besar-besar. Iya, yang saya tanya Istilah Jalut yang kalian maksud di sini itu adalah Goliat yang di dalam Bible, yang tinggi melawan Daud itu ya. ya. Oke. Gini, ini kisah saya mau kasih tahu ya biar kita nggak ini. Memang ini nanti debat kusir ya. Gideon ini hidup jauh ya sebelum Daud. Ya. Gideon ini hidup pada masa hakim-hakim. Ya. Nah, Gideon ini tidak bertemu dengan Jalut. Yang bertemu dengan Goliat itu adalah Saul dan juga Daud. Nah, di dalam Quran ya. Ya itu kan versi Alkitab. Sebentar dulu. Aduh, Alayubi, sabar dulu Alayubi. Di dalam Quran, ini itu kisahnya Jalut. Halo? Halo? Terus. Ya, terus. Ya, oke. Pertanyaan saya gini. Bagaimana mungkin begitu ya? Kisah yang di dalam Bible adalah kisah Gideon ini, yang minum air ini kisahnya Gideon, itu dalam Quran menjadi kisahnya Goliat. Di dalam Al-Quran kisah Goliat, maksudnya kisah Gideon menjadi Jalut. Makanya tadi saya tanya ulang lagi ya. Saya bacakan nih. Ini mereka ini kan Talut ini ya, kita baca ayat sesudahnya ya. Sebentar, saya munculkan Al-Quran yang lain biar langsung kita baca ininya. Ini kita ke sini dulu biar lebih enak, ke Al-Baqarah. Ya, ke Al-Baqarah. Bentar ya. Sebenarnya poin yang mau Kita ke disampaikan apa, Dis? Al-Baqarah 249 ya. Kita ke Al-Baqarah 249. Yubi dengar baik-baik dulu biar dapat poinnya. Ya, Enggak, saya terlalu lama ini yang gitu. penting bersuara nih. Ya, karena kamu kan nggak biasa baca Quran, makanya harus lama. Ya. Nih 249 ya, saya bacakan ya. Nih. 249 ya. Dan nabi mereka berkata, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Ya. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabb-Mu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang beriman. Nah, inilah ayat yang tadi ya. Maka tatkala Talut keluar membawa bala tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan satu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan siapa tidak meminumnya kecuali menciduk dengan cidukan tangan, maka ia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya, kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu,
orang-orang yang telah minum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut.